Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yohana Kristantikat dari Jemaat GKI Evangelion Resort Palangkaraya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dari Markus pasal 7 ayat 9 hingga yang ke-23, dan saya mengambil kutipan dari beberapa ayat untuk dibaca. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk maksud yang Tuhan akan ketengahkan dari firman-Mu yang memberikan kehidupan, sehingga setiap hati menerima anugerah penyelamatan. Oleh Roh Kudus kami diberi hikmat mengerti. Haleluya, amin. Saya akan bacakan satu teks dari ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di tengah masyarakat adat dan berdampingan dengan pola kehidupan masyarakat kekristenan. Nah, tradisi-tradisi yang dikembangkan di tengah masyarakat berangkat dari tradisi lisan maupun kemudian tertulis. Dari teks yang kita baca, Markus pasal 7, tentang bagaimana mengkritisi teks ini, bahwa masyarakat Yahudi pada umumnya pada waktu itu adalah masyarakat yang memelihara tradisi nenek moyang yang sebelumnya merupakan tradisi lisan yang diteruskan, tetapi kemudian yang dibuat menjadi sebuah aturan dalam buku yang disebut dengan Mishnah pada angkatan berikutnya. Nah, kali ini tematik dari persoalan bagaimana akhirnya kita bertemu pada teks ini ayat 15 dan seterusnya adalah ketika para murid makan tanpa mengikuti tradisi nenek moyang yang mengharuskan mereka mencuci tangan, dan itu memunculkan pertentangan. Nah, ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi melihat laku dari para murid seperti itu, mereka bertanya kepada Yesus, mengapa demikian? Seharusnya tradisi itu dijaga dan dijalankan. Dan Yesus kemudian mengimbuhkan dengan kata-kata yang jelas kepada audiens pada waktu itu, para murid dan juga orang banyak. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Pengertian ini sangat dalam. Seringkali manusia terjebak dan demi atas nama tradisi yang dihidupinya, dia menjaga dirinya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam pengertian dia melakukannya secara lahiriah dari perbuatan-perbuatannya. Tetapi Yesus mengetengahkan bahwa itu sama sekali tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Kalaupun murid tidak mencuci tangan, mereka bukan berarti najis. Barangkali saja harusnya itu tidak sehat, tetapi bukan itu yang dikomentari oleh Yesus. Yesus menggarisbawahi kata najis itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam. Dan dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, dan gambaran yang keluar dari dalam itu adalah dari hati. Dan Yesus melihat itulah muara dari segala sesuatu, sebab dari dalam hati orang muncul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan dikatakan dalam rangkuman yang jelas oleh Yesus, itu semua hal yang jahat itu keluar dari hati, bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Jadi pengertian yang ingin diketengahkan Tuhan dalam hal ini, jangan sibuk dengan sesuatu yang dari luar ke dalam, tapi sibuklah dari sesuatu yang dari hati, yang akarnya segala hal baik itu atau hal jahat itu keluar. Manifestasi dari orang-orang yang membiarkan yang keluar dari hatinya adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Tradisi tidak pernah lebih tinggi dari firman Tuhan. Tradisi tidak semuanya jahat dan tidak baik, tetapi tradisi yang baik, yang berkenaan dan berkonjungsi dengan firman Tuhan perlu dipelihara. Dan karena itu dari teks ini kita belajar, keluarkanlah dari hati kita segala yang baik, berdampak baik, tetapi hentikan sesuatu yang dari luar ke dalam yang bisa membawa kita kepada ketidakbaikan. Diberkati, kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami hidup di tengah masyarakat yang berkembang pesat dan maju luar biasa dari sisi teknologi, pengetahuan, dan sebagainya. Karena itu biarkan kami memiliki hati yang sumbernya daripadamu untuk terpelihara baik. Hidup di tengah masyarakat bengkok tetapi berhati lurus dan tahu bagaimana harus berdiri ketika semua duduk, dan tahu juga bagaimana berdoa ketika semua orang diam. Biarkanlah kami menjadi mata bajak yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik di tengah kehidupan yang serupa ini, dan sungguh-sungguh konsisten. Ketika kami percaya kepada Tuhan, hidup kami bermuara pada kehendak-Mu. Sebab itu, biarlah kehendak Tuhan dalam hidup kami nyata kami tunjukkan. Kami ingin diberkati, tetapi lebih dari itu kami ingin melakukan kehendak-Mu. Firman Tuhan hari ini mengetengahkan kepada kami sesuatu yang luar biasa. Kami harus menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang benar dari dalam hati kami untuk keluar. Itulah cara kami untuk berada di tengah-tengah kehidupan zaman ini, tetap memilih hati yang takluk pada kehendak Allah dan bukan hidup dengan tradisi-tradisi dan memeliharanya tanpa pengaruh yang membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, diberkati seluruh bagian dari masyarakat, gereja, bangsa, negara-negara yang menghadapi situasi pandemi ini. Di tengah situasi ini, wujudkanlah kehendak baik dalam diri kami, menelisik kehidupan yang lebih dalam untuk mengingatkan kami melakukan perubahan dengan hati dan hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terberkati seluruh lembaga-lembaga keagamaan maupun lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah, supaya merujuk kepada suatu keadaan bagaimana kami harus hidup benar di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bagaimana kami mengetengahkan nilai-nilai luhur untuk dikembangkan, semua orang menjadi partner kebaikan, partner kebenaran. Karena itu biarkanlah seluruh lembaga-lembaga yang dikelola oleh manusia di dalam dunia ini mau hidup dipimpin oleh kebenaran yang ilahi, yaitu Tuhan yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk seluruh gereja yang terus juga berjuang untuk menghasilkan yang baik dari diri mereka. Dan terima kasih Engkau mengetengahkan kekuatan dan kesabaran iman dan pengharapan kepada seluruh orang-orang yang pernah merasakan bagaimana akibat terpapar pandemi. Mereka-mereka yang seperti seakan berlalu dan menghilang karena penderitaan dan sakit dan akhirnya meninggal. Mereka-mereka yang berhasil dan menjadi penyintas, semoga dengan situasi ini kami yang seperti berjalan dalam lorong kegelapan melihat terang yang ajaib oleh karena kasih Tuhan. Dan mereka-mereka dan kami yang selama ini giat dan gentol melakukan segala sesuatu untuk memberikan perlindungan terhadap diri dan sesama melalui ketekunan untuk menerapkan prokes, Tuhan tolonglah. Demikian juga mereka yang sakit dan mengalami terpaan dari situasi pandemi dan sakit-sakit yang lainnya, semoga dikuatkan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh lembaga gereja, mulai dari majelis sinode, majelis dasar, majelis jemaat, dan calon jemaat, calon resort, supaya hidup dalam kebenaran-Mu. Pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan bagaimana bertanggung jawab atas gereja yang merupakan bagian dari partner pekerjaan Allah. Terima kasih Allah Bapa, terpuji nama-Mu, kudus mulia Engkau. Dalam kuasa-Mu kami berdoa, dari dalam hati timbul yang baik dan yang benar, berkenan kepada Allah. Haleluya, amin. Saya Pendeta Yohana Kristantikat dari Jemaat GKI Ewanggelion Resort Palangkaraya.